Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kastang SPD, calon guru penggerak angkatan 8 SMPN Negeri 1 Sojol Utara, Kabupaten Donggala, dengan pengajar praktik Romi AR SPDGR, dengan fasilitator Ibu Indrayana SPD MPD, dan rekan saya ada Ibu Nudiati Lukman. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nudiati Lukman SPD, berasal dari SDN 1 Sojol Utara, calon guru penggerak angkatan 8. Selanjutnya guru atau pengajar praktik kami adalah Bapak Romi AR SPDGR, dan fasilitator kami adalah Ibu Indrayana SPD MPD. Selanjutnya rekan saya ada Ibu Feni. Silakan Ibu Feni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feni SPD dari SDN 4 Sojol Utara, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan fasilitator Ibu Indrayana SPD MPD dan pengajar praktik Bapak Romi AR SPDGR. Hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching dengan alur tirta. Oke. Selamat sore Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ibu Nudi, hari ini kita ada kegiatan agenda coaching, dan hari ini Ibu akan bertindak sebagai coach dan Ibu Penny akan menjadi coachingnya Ibu. Bagaimana sih persiapannya Ibu untuk melakukan kegiatan ini? Alhamdulillah Pak, kalau untuk persiapan praktek coaching pada siang hari ini kami sudah siap dengan skenario yang ada. Selanjutnya alur percakapan atau percakapan coaching kami pergunakan adalah alur tirta Pak. Oh ya, sangat bagus Bu ya. Ibu sudah merencanakannya dengan akan menggunakan alur tirta. Kemudian juga Ibu mungkin sedikit salah, Ibu juga harus nanti memunculkan atau melibatkan kompetensi inti coaching yang ada 3 item, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, kemudian memunculkan pertanyaan berbobot. Mungkin itu yang perlu juga nanti Ibu perhatikan agar kegiatan ini bisa berjalan dengan maksimal. Silakan Ibu dilanjutkan kegiatannya. Ya, terima kasih banyak Pak. Baik, kami akan melakukan praktek coaching pada siang hari ini. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Ibu Feni, sekarang ini saya mau berbincang-bincang bersama dengan Ibu Feni. Selanjutnya apakah tidak mengganggu? Tidak Bu, ada apa ya Bu? Begini, saya perbincangan ini hanya sebentar atau maksudnya sih bagaimana ya, dibilang sebentar tidak juga, dibilang lama tidak juga, tapi ini hanya butuh perhatian semata agar supaya nanti ke depannya kita sama-sama mendapatkan hasil yang maksimal. Oh iya Bu, sebenarnya saya juga ingin bicara dengan Ibu. Cuma saya agak sedikit malu, tapi syukurlah hari ini saya bisa bertemu Ibu di tempat ini. Oh, alhamdulillah. Terus kira-kira apa yang bisa Ibu bantu untuk event? Sebenarnya saya ada masalah Bu, jadi saya menginginkan suatu solusi dari permasalahan yang saya alami sekarang Bu. Selain itu apa masih ada masalah lain? Saya merasa tidak nyaman di kelas Bu. Saya juga merasa tidak cocok dengan tujuan mereka Bu. Oh begitu, berarti selama ini Feni, yang membuat Bu Feni tidak merasa nyaman itu kira-kira apa? Bisa dijelaskan? Jujur, saya tidak tahu Bu. Mungkin ini kesalahan saya juga sih. Iya ya, bisa diceritakan ketidaknyamanannya serta ketidakmampuannya untuk ikut gabung dengan teman-teman. Begini Bu, saya juga kepingin bergabung dengan mereka untuk kerja kelompok,
untuk menyelesaikan soal-soal. Tapi jika saya mulai bekerja, mereka tidak lagi membantu. Akhirnya saya kerja sendiri. Sementara teman-teman hanya membahas yang lain sambil bermain HP. Jadi yang muncul di pikiran saya, lebih baik saya kerja sendiri, Bu. Oh, kira-kira apa yang sudah kamu lakukan selama ini agar kamu tidak bekerja sendiri? Setiap ada soal yang harus diselesaikan secara berkelompok, saya selalu mengajak teman-teman untuk bekerja sama dan menyampaikan pada mereka jika kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri atau ada aktivitas lain pada saat kegiatan kelompok berlangsung, Bu. Itu yang saya sampaikan kepada teman-teman, Bu. Oh, berarti kesimpulannya kamu tidak mau bergabung kepada mereka karena pada saat kerja kelompok yang kerja itu hanya kamu sendiri. Betul sekali, Bu. Jika di dalam kelas ada soal yang akan diselesaikan, saya yang selalu menyelesaikan sendiri, Bu. Teman-teman tidak mau membantu saya. Jika begitu berarti itu kalau menurut saya itu hal-hal yang kira-kira bisa Feni atasi sendiri. Terus kira-kira masih ada yang lainnya? Tidak ada lagi sih, Bu. Teman saya itu sebenarnya orangnya baik-baik, Bu. Mereka sopan, rasa persaudaraannya juga tinggi. Atau mereka berpikir, mungkin mereka berpikir saya ini mampu menyelesaikan sendiri, Bu. Mungkin saja saya tidak mau terbebani oleh mereka, begitu, Bu. Oh, sepertinya memang harus begitu. Memang mungkin begitu sih pemikiran teman-temannya. Pemikiran temannya itu mungkin berpikir begini, oh Feni ini pintar. Nah, jadi sehingga mereka tidak mau ikut kalau Feni sendiri yang mengerjakan, karena takutnya bila mereka ikut, jawaban yang mereka sampaikan itu mungkin beda dengan jawabannya Feni. Selanjutnya kira-kira ke depannya setelah ini apa yang kamu akan lakukan? Nah, itu dia, Bu, yang membuat saya bingung. Saya bingung ke depannya nanti mau bagaimana, Bu. Oh iya ya. Jadi dari beberapa yang sudah kamu lakukan itu, kira-kira yang mana yang maksudnya harus kamu dahulukan agar supaya kegiatan kamu itu tetap berjalan dengan baik? Mungkin begini, Bu. Pertama-tama saya harus meminta maaf pada mereka. Kedua, saya harus memahami ketidakmampuan mereka. Ketiga, saya harus berterima kasih kepada mereka karena sudah mempercayai kemampuan saya. Dan selanjutnya saya mau bergabung dengan mereka lagi, Bu, kalau ada pekerjaan kelompok yang harus kami selesaikan bersama-sama. Saya akan bekerja sama dengan teman-teman lagi, Bu, seperti biasa. Oh begitu ya. Jadi dari ibu itu sangat-sangat benar tindakan kamu. Selanjutnya ibu memberikan support yang baik. Tapi kalau boleh kamu bisa jelaskan lebih jauh lagi, selain daripada yang kamu lakukan itu bisa lebih jelaskan lagi ke depannya apa gitu. Begini, Bu, rencananya saya akan membuat kelompok belajar di kelas. Juga saya akan bersedia membantu teman-teman selama saya masih mampu. Dan jika mereka membutuhkan bantuan saya akan membantu dengan senang hati, Bu. Kalau begitu ibu rasa bangga sekali terhadap apa yang kamu lakukan.
Semoga apa yang kamu lakukan nanti itu kedepannya bisa bermanfaat. Selanjutnya kira-kira apakah masih ada, karena ibu kepingin sekali melihat kamu itu lebih maju lagi, jadi kira-kira apa selain daripada yang tadi lagi itu, masih adakah yang bisa kamu utarakan dengan ibu? Selain dari yang saya utarakan tadi dengan ibu, mungkin yang pertama-tama saya akan membuat jadwal dulu untuk waktu pertemuannya, dan juga menentukan siapa-siapa semua yang akan ikut dalam kegiatan tersebut, kegiatan yang akan saya rencanakan ini. Oh ya, baik sekali. Itu sangat baik. Tapi kalau ini agar supaya lebih mengalir lagi nantinya dengan teman-temannya, ibu sedikit mau bertanya, Feni tahu apa itu tutorial sebaya? Tutorial sebaya, saya sepertinya baru mendengarnya, Bu. Itu apa ya, Bu ya? Oh iya, Feni belum tahu yang namanya tutorial Bu. sebaya. Saya baru pertama kali mendengarkan tentang tutorial sebaya itu. Iya, baik kalau Feni belum tahu, karena kalau Feni tidak tahu yang namanya tutorial sebaya, pasti nantinya pada saat Feni merangkul teman-temannya, Feni tidak bisa menjelaskan apa yang perlu dikerjakan nantinya pada saat di kerja kelompok. Nah, kalau dari ibu, tutorial sebaya itu adalah salah satu temannya kita yang mempunyai prestasi di dalam kelas itu yang bisa memberikan pelajaran, membantu teman-temannya kamu di dalam kelas yang kurang, dengan kata lain EQ-nya yang tidak mampu. Nah, itu yang namanya tutorial sebaya. Itu jadi seumpama Feni yang paling ini mampu, IQ-nya Feni yang mampu, Feni yang bisa menjadi tutorial sebaya kepada temannya yang belum mampu gitu. Gitu ya, Bu ya. Oh iya, Bu. Tadi itu saya belum paham apa itu tutor sebaya. Setelah Ibu jelaskan, saya akhirnya paham sekarang, Bu, apa itu tutor sebaya. Sebelumnya saya pikir tutor sebaya itu seperti saya dengan teman saya, teman sebaya, maksudnya teman bermain, begitu, Bu. Oh iya, berarti pemikirannya Feni tadi tuh tutor sebaya berarti umurnya sama-sama, Iya, umurnya sama-sama. Bu. Oh Teman iya, bermain, tapi sekarang sudah gitu. dipaham tuh Iya, dengan yang iya. namanya tutor sebaya. Iya. Alhamdulillah. Nah, sekarang dari percakapan kita tadi dari awal sampai sekarang ini, bisa jelaskan kembali hal-hal yang sangat-sangat penting yang kamu harus lakukan. Yang saya lakukan adalah bergabung dengan teman-teman untuk bekerja sama dalam kelompok dan akan membentuk tutor sebaya seperti yang Ibu katakan tadi, tutor sebaya yang mengajar teman yang belum paham, begitu tadi. Iya, baik sekali. Jadi Ibu sangat suka dengan pemahaman daripada Feni yang mempunyai komitmen bahwa nantinya akan mau bergerak dan mau menggerakkan teman-temannya untuk mencapai rencana apa yang sudah kamu rencanakan. Gitu. Setelah ini saya akan menemui teman di kelas, Bu, untuk menyampaikan kegiatan yang akan dilanjutkan bersama-sama dan yang sudah direncanakan tadi, Bu. Nah, sekarang kalau begitu kamu akan berbuat segera. Nah, kira-kira siapa yang akan nantinya kamu mintai bantuan untuk menjalankan komitmen kamu agar supaya berhasil pada saat kegiatan nantinya yang kamu lakukan? Saya akan meminta teman-teman untuk selalu mengingatkan dan membantu saya untuk menjalankan komitmen saya, Bu. Seperti itu. Wah, sangat bagus berarti perencanaan daripada Feni.
Mudah-mudahan apa yang kamu rencanakan itu berjalan dengan baik, jadi contoh kepada teman-teman kamu yang nantinya kamu sudah termasuk siswa atau murid yang bisa dicontohi oleh teman, bisa dimintai pendapat oleh teman. Di samping itu, kegiatan kamu itu ibu memberikan support yang baik, ibu membantu mendorong tetap memantau kamu agar supaya berhasil di dalam melaksanakan rencana yang kamu sudah programkan. Itu barangkali demikian. Masih ada barangkali Fen? Terima kasih Bu atas dukungannya, dan terima kasih karena Ibu nantinya mau membantu saya dengan teman-teman untuk kesuksesan rencana tadi Bu. Saya sangat berterima kasih Bu. Iya, alhamdulillah. Cut saja dulu. Bisa disambung. Alhamdulillah ya, kegiatan coachingnya Ibu sudah selesai dan saya selaku pengamat sudah mengamati dengan seksama juga, dan kegiatan coaching Ibu saya berjalan dengan baik, berjalan sesuai dengan apa sih sebenarnya yang saya harapkan selaku pengamat. Di awal tadi Ibu Nudi sempat menyampaikan kepada saya bahwa kegiatan coaching ini Ibu akan menggunakan alur tirta, dimana nanti ya kan Ibu. Iya Pak, iya Pak. Kemudian di dalam alur tirta itu Ibu akan menggambarkan tujuan Ibu dengan jelas. Kemudian bagaimana sih alur coaching sebenarnya itu, saya rasa sudah sangat bagus. Cuma mungkin ada di beberapa bagian tertentu, mungkin seperti rencana aksi, saya masih bingung sih di mana bagian tersebut. Nah, kalau menurut saya kan Bu, tirta itu adalah singkatan dari Iya. tujuan, Iya. kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan yang paling terakhir tanggung jawab. Oh ya Bu, untuk rencana aksinya atau gambaran yang tadi saya rasa agak saya susah temukan, kira-kira di bagian mana Bu ya, supaya untuk kegiatan coaching selanjutnya bisa lebih dipertegas lagi. Oh iya. Baik Pak, tadi mungkin Bapak tidak mendengarkan, mengikuti, mungkin diikuti tetapi barangkali masih agak abu-abu. Iya. Di sini saya sampaikan bahwa percakapan coaching ini antara saya dengan Feni itu di awalnya tadi itu sudah mencakup tujuan. Ada berapa percakapan langsung masuk tujuannya. Selanjutnya identifikasi masalahnya, saya sudah ajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Feni. Alhamdulillah setelah saya ajukan pertanyaan kepada Feni, salah satunya pertanyaannya itu saya menanyakan bahwa apa yang membuat Feni tidak mau bergabung dengan teman-temannya itu. Nah itu selanjutnya Ibu Feni juga sampaikan bahwa di identifikasi masalah tadi itu sampaikan bahwa dia tidak mau bergabung karena pada saat dia mengerjakan pekerjaan kelompok hanya dia yang berperan di situ, teman yang lainnya itu tidak ada sama-sama dengan temannya, tetapi temannya hanya aktivitas lain saja yang dilakukan. Itu di identifikasi masalahnya. Selanjutnya kalau rencana aksinya, alhamdulillah juga saya mengajukan pertanyaan kepada Feni apa yang akan dia lakukan untuk kedepannya itu. Alhamdulillah Penny juga jawab dengan baik. Berikut saya ajukan lagi untuk persiapan apakah dia bisa tanggung jawab rencana yang dia akan lakukan itu. Alhamdulillah dia jawab dengan baik juga rencana. Makanya saya sebagai coachnya, saya sebagai coachnya sangat memberikan dukungan kepada Feni karena semua pertanyaan yang saya ajukan itu dijawab dan semuanya akan dipertanggungjawabkan dengan meminta bantuan kepada temannya agar supaya apa yang sudah direncanakan, komitmen apa yang sudah direncanakan bisa terlaksana dengan baik. Begitu Pak, itu alur tirta yang ada di percakapan. Dan tujuan percakapan ini di kasusnya ini saya mengangkat ini karena judulnya itu adalah bahwa kasusnya ini salah satu siswa yang tidak mau
bergabung Dengan teman. dengan teman-temannya, dengan Iya. kata lain tidak mau bersosialisasi dengan alasan-alasan tertentu. Iya, iya. Dengan alasan tertentu itu saya menggali, saya dapatkan. Oh begitu Bu ya. Begitu Pak. Jadi saya selaku pengamat melakukan konfirmasi ke Ibu karena jangan sampai apa yang saya beritakan itu Iya. miss. Jadi olehnya itu saya minta konfirmasi ke Ibu. Mohon maaf ya Ibu atas pertanyaan saya tadi. Tapi Tidak apa-apa Pak. penjabarannya Ibu sudah luar biasa. Ibu bisa menjabarkan dengan jelas dan tepat sehingga untuk Tirta saya rasa sudah clear. Nah untuk kompetensi inti coaching yang ada 3 itu saya harus mengapresiasi bagaimana cara Ibu menggali itu sangat luar biasa. Saya dapat melihat bahwa Ibu itu betul-betul menganggap Feni itu bukan orang yang harus saya guru, tetapi Ibu menganggap bahwa Feni itu adalah mitra saya, rekan kerja saya. Ibu Feni adalah orang yang ingin menjadi atau orang yang akan saya jadikan partner untuk menyelesaikan apa yang perlu saya selesaikan. Seperti itu Bu ya. Iya. Nah, jadi saya rasa untuk kegiatan coaching kali ini dari Ibu Nudi sangat luar biasa. Saya selaku pengamat merasa sangat puas. Jadi untuk kegiatan coaching hari ini saya rasa cukup Bu ya. Terima kasih banyak atas waktunya Ibu. Iya, terima kasih banyak Pak sudah memberikan feedback atau respon yang baik kepada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, assalamualaikum Bu Feni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Feni? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Jadi Bu Feni, kita di sini ini di hari ini kita akan melakukan yang namanya coaching, percakapan coaching. Dan di dalam percakapan coaching ini kalau saya melihat Ibu Feni sebagai coach, siapa tuh Bu? Iya Bu, betul sekali. Ini Pak Kastang sebagai coachingnya. Iya Bu, betul. Oh iya, alhamdulillah. Jadi hari ini saya bertindak sebagai observer dalam rangka kegiatan coaching ini untuk mengamati bagaimana kedepannya kelanjutan daripada coaching ini. Selanjutnya saya mau bertanya dulu kepada Ibu Feni. Pada percakapan coaching ini apakah Ibu Feni sudah siap? Sudah siap Bu. Kebetulan saya sudah menyiapkan rubrik penilaiannya, yaitu yang pertama tidak melakukan semuanya, kedua sudah melakukan tetapi tidak sesuai dengan prinsip coaching, dan yang ketiga sudah melakukan dan sesuai prinsip coaching Bu. Nah, kalau begitu kira-kira kompetensi coaching yang akan Ibu kembangkan ini apa? Pada dasarnya ada 3 kompetensi coaching yang akan saya kembangkan dalam pelaksanaan coaching kali ini, yaitu yang pertama kehadiran penuh, kedua mendengar dengan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu. Kalau saya mendengarkan ada 3 kompetensi Ibu Feni mau lakukan, kira-kira kompetensi yang mana yang Ibu ingin amati? Yang saya inginkan yang Ibu amati itu pada saat saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu. Oh begitu. Berarti Ibu menginginkan saya nantinya mengamati semua pertanyaan yang Ibu sampaikan ke coachingnya. Iya. Begitu. Iya. Oh iya. Nah selanjutnya kalau indikator ketercapaian tujuannya itu pengembangan Ibu Feni ini kan bagaimana? Pengembangan yang saya inginkan yaitu yang pertama ya saya menginginkan coach berpikiran terbuka, dan yang kedua coach dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Oh bagus sekali Bu. Baik, semoga pengembangan dari percakapan coaching nanti ini terproses dengan lancar sehingga bisa antara coach dan coachingnya itu bisa bermitra dan tidak ada saling menyudutkan. Kalau begitu silahkan Bu dilanjut Ibu Feni bersama dengan Pak Kastang. Terima kasih Bu atas petunjuknya. Assalamualaikum Pak Kastang. Waalaikumsalam Bu Feni. Bagaimana kabarnya hari ini?
Alhamdulillah kabar baik Ibu. Hari ini saya akan mengajak Bapak untuk berbicara. Mungkin agak sedikit lama, kira-kira Bapak keberatan atau tidak nih? Nah kebetulan kali ini Ibu Feni, seperti yang saya katakan kemarin, pada saat jam istirahat, kalau saya ini butuh teman curhat untuk membicarakan masalah saya akhir-akhir ini Bu. Masalah saya akhir-akhir ini sepertinya banyak Bu. Baiklah, semoga pembicaraan kita kali ini bermanfaat ya Pak ya. Itu yang paling saya harapkan Bu. Begini Pak, saya perhatikan akhir-akhir ini Bapak sepertinya kurang bersemangat. Apakah ada sesuatu yang mengganggu pikiran Bapak? Sebelumnya saya berterima kasih sama Ibu Feni karena sudah memperhatikan saya. Saya berharap Ibu Feni bisa membantu saya dalam masalah yang saya hadapi ini Bu. Sama-sama Pak, kira-kira apa nih yang bisa saya bantu? Saya hanya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi ini Bu. Saya ini sebenarnya banyak masalah, jadi dari ini saya berharap dapat solusi dari permasalahan ini Bu Feni. Oh begitu. Kalau bisa saya simpulkan, tujuan akhir dari pembicaraan kita hari ini adalah Bapak ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya, betul begitu Pak? Betul sekali Bu Feni. Baiklah, silahkan Bapak ceritakan permasalahan yang Bapak hadapi. Oh iya Bu ya, begini Bu, saya sangat bingung. Akhir-akhir ini juga saya menjadi kurang bersemangat dalam mengajar dan sering tidak fokus di kelas saat mengajar. Saya itu kayak mengalami penurunan semangat, kurang fokus saat mengajar. Itu yang saat ini sedang saya rasakan Ibu Feni. Oh, coba Bapak ceritakan apa yang Bapak rasakan sekarang. Saya merasakan saat mengajar itu murid-murid kurang memperhatikan saya, tidak fokus dengan penjelasan yang saya berikan, sehingga saya kurang bersemangat mengajar mereka lagi. Jadi saya itu merasa seperti kurang pentinglah dalam kelas tersebut, karena ketika saya menyampaikan apa-apa, mereka sepertinya kurang merespon saya Ibu Feni. Oh begitu. Jadi itu yang membuat Bapak kurang bersemangat ya. Selain itu, apa lagi yang membuat Bapak kurang bersemangat? Oh begini Bu ya, saya merasa murid-murid tidak mengikuti pelajaran yang saya berikan itu dengan baik Bu. Mereka itu seolah-olah tidak mengikuti pembelajaran yang saya sampaikan itu dengan sangat baik. Itu yang membuat saya merasa kurang bersemangat Ibu Feni. Maksud Bapak, murid-murid tidak belajar atau bagaimana Pak? Tidak juga seperti itu Bu. Hanya saja saya cuma merasa setiap saya masuk kelas, murid-murid seperti lesu. Mereka seperti malas dan tidak semangat jika saya mengajar di dalam kelas tersebut Ibu. Mereka itu seperti kayak loyo, lemah, letih, lesu begitu Bu ketika saya mengajar. Oh begitu. Baiklah, saya mengerti yang Bapak maksud tadi. Sekarang coba Bapak jelaskan dulu bagaimana proses mengajar Bapak di selama ini di kelas. Oh, terima kasih banyak Bu ya. Seperti biasa Bu, yang saya lakukan sebelum mengajar, saya menyiapkan RPP. Dalam prosesnya saya berdoa, saya melakukan apersepsi, menjelaskan tujuan pembelajaran dan kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan. Kemudian saya menyampaikan materi, murid-murid menyimak, dan setelah itu saya mengadakan penugasan. Dan ketika mengerjakan tugas, mereka terlihat kurang bersemangat, diajak tanya jawab kurang aktif. Bahkan terkadang ada murid yang tidak menyelesaikan tugas. Apakah ada yang salah dengan proses pembelajaran yang saya berikan Bu? Mereka itu kalau saya ajak mengerjakan tugas, mereka kurang aktif menyelesaikan tugas. Apakah kira-kira ada yang salah Bu terhadap tindakan yang sedang saya lakukan di kelas tersebut? Kalau menurut Bapak dari serangkaian kegiatan tersebut, kira-kira menurut Bapak salahnya di mana ya? Kalau menurut saya sih Bu, sepertinya murid mungkin sudah susah menangkap pembelajaran yang saya sampaikan. Mungkin mereka susah mengerti
atau mungkin saya terlalu bagaimana dalam menjelaskan sehingga mereka susah untuk merespon, mungkin itu Bu. Oh, begitu. Baiklah, saya ingin tahu apa yang selama ini sudah pernah Bapak lakukan untuk bisa membuat murid semangat dalam pembelajaran. Maksudnya Ibu ya, saya upaya apa yang saya lakukan Bu ya? Iya, Saya upayanya selama ini. iya Bu, saya sudah mencoba berapa kali mengajar mereka bermain dalam pembelajaran. Kemudian saya juga mengadakan diskusi interaktif dengan mereka, kuis interaktif. Kemudian ada bimbingan dalam pembelajaran. Kemudian saya juga memutarkan video-video yang menarik untuk mereka. Dan saya juga mengajak mereka untuk belajar di luar kelas supaya mereka tidak bosan. Mungkin mereka merasa bosan kelasnya Bu ya, tetapi mereka sekarang itu mulai terlihat kurang bersemangat Bu. Sekarang ini mereka terlihat lagi kurang bersemangat padahal saya sudah melakukan hal seperti tadi itu. Oh, begitu. Apakah itu berlangsung setiap hari atau hanya di pertemuan tertentu saja, Pak? Tidak juga tiap hari Bu, tapi saya ini kan mengajarnya di kelas Ibu ya. Ada beberapa mata pelajaran termasuk PJOK dan SBDP. Nah, ketika pelajaran PJOK dan SBDP mereka terlihat bersemangat. Tetapi pada mata pelajaran matematika, IPA, IPS, dan yang lainnya mereka terlihat lesu, kurang fokus, malas, bosan, serta kurang bersemangat. Begitu Bu. Jadi di mata pelajaran PJOK dan SBDP mereka kayak punya semangat, tetapi di mata pelajaran IPA, IPS, dan yang lainnya tadi Bu, mereka sepertinya kurang bersemangat. Oh, begitu. Menurut kesimpulan saya, Pak, pembelajaran yang Bapak lakukan sebenarnya sudah menyenangkan dan belum tentu itu membosankan seperti yang Bapak pikirkan akhir-akhir ini. Jadi, yang membuat Ibu kurang bersemangat mengajar hanya pada saat pembelajaran tertentu saja, Kak, Pak? Iya Bu ya, iya Bu, betul sekali. Sepertinya memang begitu sih Bu Penny. Namun sepertinya hal tersebut mempengaruhi semangat saya secara keseluruhan untuk masuk di kelas, melakukan pembelajaran dengan anak-anak. Jadi saya merasa bahwa semangat saya terpengaruhi dengan respon anak-anak tersebut Bu. Tuh. Baiklah, kalau begitu sepertinya Bapak sudah tahu kan yang menyebabkan turunnya semangat mengajar Bapak apa saja. Baiklah, ada lagikah hal yang lain yang menurut Bapak menyebabkan kurang bersemangat dalam mengajar? Iya, sepertinya tidak ada lagi sih Bu. Saya hanya ingin murid saya itu selalu bersemangat dan antusias untuk mengikuti semua mata pelajaran di kelas saya. Itu saja kayaknya Bu. Oh, kira-kira apa rencana ke depan yang akan Bapak lakukan? Dari penjelasan Bapak tadi, adakah yang ingin Bapak perbaiki? Sepertinya ada Bu. Mungkin saya akan mencoba memperbaiki cara pembelajaran yang akan saya lakukan kepada murid, khususnya pembelajaran yang berpihak pada murid. Mungkin seperti itu kali Bu ya, sehingga murid tersebut lebih aktif dan senang. Kemudian di mata pelajaran lain kepada ini saya berharap bisa memperbaikinya juga Bu ya, supaya semuanya akan terlihat lebih baik dan lebih bisa membuat murid itu merasa bersemangat terhadap pelajaran yang saya berikan Bu. Luar biasa, Pak. Kira-kira apa yang menjadi prioritas utama Bapak setelah ini? Yang harusnya jadi prioritas saya Bu ya, mungkin prioritas utamanya saya setelah percakapan ini, mungkin saya akan memperbaiki suasana hati yang dulu yang saat ini terasa kurang Bu. Kemudian membangun semangat. Setelah suasana hati saya membaik, mungkin akan timbul perasaan semangat lagi seperti sedia kala, sehingga murid kena imbas dari semangat saya ini. Ya seperti itu Bu, saya harus membangun kembali dulu mengapa hati saya kembali Bu, membangun semangat saya kembali supaya
dengan kembalinya mood saya atau semangat saya, sehingga akan memberikan dampak yang positif terhadap murid saya. Mungkin seperti itu Bu, yang perlu saya lakukan dulu. Menata hati kembali seperti pada saat sedang jatuh cinta ya Pak ya, supaya Iya. lebih bersemangat seperti itu ya Pak ya. Iya Bu, harusnya seperti itu, menata kembali hati yang tinggal Iya. puing-puing, supaya imbasnya lebih bagus ke murid-murid. Iya, luar biasa Pak. Itu langkah yang sangat tepat sekali. Adakah hal lain yang ingin Bapak lakukan selain itu? Nah, itu dia Bu. Sayang kan kemarin sempat melihat ibu saya ini sempat kemarin melihat Ibu Feni mengajar di kelas. Ibu Feni menyuruh anak-anak untuk menarik nafas. Apakah ada model pembelajaran baru Bu sekarang? Apa manfaatnya untuk murid-murid Bu? Kemarin saya lihat Ibu Feni itu kayak mengajar anak untuk tarik nafas seperti meditasi. Apakah sekarang ini ada lagi pembelajaran atau trik-trik baru yang ngetren yang saya belum ketahui Bu Feni? Oh, itu namanya penerapan pembelajaran sosial emosional dengan menggunakan teknik stop. Oh gitu. Ya, di mana murid diajak untuk fokus kembali pada pembelajaran dan bisa membangkitkan semangat baru untuk murid. Jadi kita nanti bisa sama-sama belajar tentang kompetensi sosial emosional ini. Ya Pak ya, supaya bisa diterapkan agar murid semangat dalam pembelajaran. Nanti saya akan mengajak teman-teman yang lain juga. Oh, jadi itu teknik pembelajaran juga Bu ya. Jadi yang Ibu terapkan itu adalah teknik pembelajaran juga ya Bu ya. Terus bagaimana dan apa pembelajaran sosial emosional yang Ibu maksudkan itu Bu? Jadi yang Ibu sampaikan tadi itu maksudnya apa sih? Oh begini, baiklah. Nanti saya akan bagikan materi KSE ini bersama rekan-rekan guru yang lain. Apa itu KSE, apa itu PSE, dan bagaimana penerapannya. Nanti saya akan bagikan di grup WA. Tolong nanti Bapak ingatkan saya ya, soalnya akhir-akhir ini mungkin karena kesibukan saya agak sering lupa. Jadi diingatkan kembali ya Pak ya. Iya Bu, insya Allah saya akan ingatkan karena saya sangat penasaran sekarang Bu ini. Jujur saya sangat penasaran dengan apa yang Ibu Feni sampaikan tersebut. Nah, dari penjelasan pembicaraan kita tadi, kira-kira siapa saja yang bisa membantu Bapak dalam hal ini? Untuk rekan kerja Bu ya, lebih ke rekan kerja Iya. saya. Nanti saya akan mengajak Ibu Wardia untuk berkolaborasi mencari tahu teknik-teknik pembelajaran terbaru juga Bu. Saya akan nanti berkolaborasi dengan rekan saya Ibu Wardia untuk mencari teknik-teknik pembelajaran terbaru seperti itu Bu. Oh, begitu. Coba Bapak gambarkan lagi komitmen apa yang bisa Bapak lakukan agar kembali bersemangat mengajar murid yang nantinya akan berdampak pada peningkatan semangat murid di kelas. Kalau untuk komitmen Bu ya, kalau untuk komitmen saya sepertinya yang saya katakan tadi Bu. Yang pertama saya akan mencoba memperbaiki suasana hati saya Ya. terlebih dahulu, berefleksi diri untuk melihat kekurangan saya di mana saat mengajar dan memperbaikinya. Kemudian saya juga ingin mengajak Ibu Wardia karena dia juga itu lebih senior, lebih profesional dalam mengajar. Belajar bersama mungkin, berkolaborasi dan sharing tentang PSE seperti yang Ibu sampaikan tadi. Jadi saya akan menata hati Bu, kemudian setelah itu mengajak teman yang lebih senior untuk berkolaborasi karena menurut saya untuk mencari teknik-teknik pembelajaran yang baru dengan melibatkan orang-orang yang lebih senior itu sepertinya hasilnya akan lebih maksimal Bu. Seperti itu Bu Feni. Ya, baiklah, saya ulangi lagi ya Pak ya. Berarti nanti yang pertama akan Bapak lakukan, Bapak akan menata hati Ya. supaya kembali bersemangat mengajar murid-murid di kelas. Bagus sekali Pak, saya sangat mengapresiasi apa yang akan Bapak lakukan. Tetap semangat ya Pak ya. Saya yakin Bapak bisa selalu bersemangat dan dapat bergairah lagi mengajar demi anak-anak didik kita, demi kemajuan anak-anak kita yang ada di sekolah ini. Semangat Pak. Siap Ibu. Iya Bu, kita sama-sama semangat ya Bu. Ibu Feni juga ya. Oh ya Bu, terima kasih atas diskusi kita hari ini. Saya sudah curhat sama Ibu dan alhamdulillah saya sudah merasa lega juga sekarang.
apa yang tadi mengganjal dalam hati saya sudah plong rasanya. Saya saat ini sudah mulai bersemangat lagi mengajar di kelas. Bu Feni juga sudah membantu saya menemukan solusi dalam permasalahan saya ini. Sekali lagi terima kasih Bu atas diskusi ini. Saya merasa hati saya kembali tercerahkan, semangat saya kembali mulai bangkit lagi seperti apa yang Ibu Feni sampaikan, bahwa Ibu berhasil memantik motivasi saya untuk kembali bersemangat demi anak-anak didik Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Pak, Alhamdulillah saya sangat senang mendengarnya. Nanti kalau Bapak ada masalah lagi jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi saya. Siapa tahu saya bisa membantu ya Pak ya. Kalau begitu Pak, saya permisi dulu. Saya mau masuk ke dalam kelas karena ini sudah waktunya jam masuk Pak. Iya Bu, terima kasih banyak Bu, silahkan. Sama Pak. Udah stop Ika? Ya, baik Bu Feni, setelah saya mengamati tadi percakapan antara Bu Feni dengan Pak Kastang, saya melihat di dalamnya itu Ibu Feni sudah menggali dengan baik bagaimana sebenarnya itu alur kita yang ada di praktek coaching ini. Itu dan saya tidak terlalu banyak ini karena saya melihat mulai dari tujuannya, identifikasi masalah, terus rencana aksi, berikut dengan ininya tanggung jawabnya, itu Ibu Feni mengajukan pertanyaan-pertanyaan, betul-betul pertanyaan yang bisa menggali permasalahan yang dialami oleh Pak Kastang itu sendiri. Sehingga saya berpikiran bahwa begini, jika nantinya proses ini akan Ibu Feni lakukan di sekolah, bisa saja proses yang ada di sekolah, terutama pada proses pembelajaran, terus kepada guru-guru yang bermasalah pada proses pembelajaran itu mungkin bisa teratasi dengan baik dengan adanya tadi praktek coaching yang Ibu lakukan dengan Pak Kastang. Itu kalau dari saya kayaknya itu saja sih, karena tidak ada, saya mau cari celahnya di mana, tidak ada. Dan saya sangat salut karena Bu Feni itu bisa menggali, dan Pak Kastang juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang memang khusus untuk dia dan bisa mengeluarkan apa-apa yang dirasakan. Karena di sini kalau penggalian saya amati Pak Kastang itu mengalami penurunan simpati, dari anak-anak, sehingga dia tidak bersemangat. Ya, dengan adanya penggalian pertanyaan dari Bu Feni, akhirnya dia keluarkan sendiri, dia punya ini permasalahan dan dia sendiri yang akan mengatasi. Itu barangkali yang dari saya, cukup barangkali dari saya. Bu Feni, silakan dilanjut. Iya. Terima kasih Bu, karena hari ini sudah bersedia mengamati proses coachingnya kami. Saya sangat berterima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Kastang, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Feni, alhamdulillah kabar saya sore ini sangat luar biasa Bu, sehat. Hari ini Bapak akan melakukan coaching dengan Ibu Nudi, tetapi sebelum melakukan coaching, bolehkah kita melakukan diskusi terlebih dahulu? Sangat boleh Bu, karena saya rasa dengan diskusi ini pasti akan membuat saya mungkin lebih terarah nanti dalam kegiatan coaching. Di sini saya nanti akan menjadi pengamat dan Pak Kastang sebagai coachnya. Nah, bagaimanakah rubrik percakapan coaching yang telah Bapak siapkan? Kalau rubrik percakapan coaching yang sudah saya siapkan Ibu, insya Allah saya mengacu kepada ini alur pendekatan coaching, yaitu menggunakan Tirta, dan kemudian juga insya Allah saya akan meramunya ke dalam bentuk kompetensi inti coaching yang ada 3 item itu, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, kemudian mengeluarkan atau melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Bu, mungkin rubriknya. Oke, nah dari ketiga kompetensi yang tadi Bapak jelaskan,
kompetensi manakah yang paling ingin Bapak saya amati hari ini? Kalau saya sih selaku coach nanti Bu ya, yang berperan sebagai coach, saya ingin Ibu mengamati saya di saat saya mengeluarkan atau melontarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot, karena saya merasa dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot berarti saya mampu atau bisa menggali coach Y dengan maksimal. Tetapi pada dasarnya Bu, kalau bisa semuanya sih diamati agar kedepannya nanti kegiatan coach yang saya lakukan itu bisa maksimal. Baiklah, berarti Bapak nanti menginginkan saya mengamati pertanyaan-pertanyaan berbobot dan kompetensi-kompetensi yang lainnya. Nah, selanjutnya bagaimanakah indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Bapak inginkan? Kalau saya sih Bu, indikator pengembangan yang saya inginkan itu, karena di kegiatan coaching ini saya itu ingin ada perubahan yang dari misalnya kalau dipresentasikan dalam angka mungkin yang tadinya berada di kisaran 5-7, saya ingin sih ada peningkatan setelah kegiatan coaching itu minimalnya lah 7-9. Kalau bisa 100 lah Bu, atau 10. Baiklah Pak, semoga pengembangan yang Bapak inginkan tercapai dengan baik. Semoga proses coaching ini berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak atas waktunya. Saya persilahkan. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Nudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Ibu Nudi, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Bapak bagaimana kabarnya? Sehat juga Bu. Oh ya Bu, bagaimana keadaan Ibu saat ini? Baik-baik saja kan Bu? Oh, alhamdulillah Pak, keadaan saya sehat-sehat. Terus, oh ya Pak, bolehkah Bapak meluangkan waktunya sebentar untuk saya Pak? Boleh Bu. Ada apa ya? Kebetulan hari ini saya punya waktu luang. Oh ya Bu, bukannya hari ini kita memang ada agenda coaching? Oh iya ya Pak ya. Begini Pak, kebetulan sekali saya ingin bercerita tentang hal yang membuat saya risau akhir-akhir ini. Minat belajar siswa itu kayaknya tidak maksimal menurut pengamatan saya. Itu menurut pengamatan saya Pak. Akhir-akhir ini anak-anak itu minat belajarnya sangat kurang. Oh, jadi menurut pengamatan Ibu Nudi, akhir-akhir ini minat belajar muridnya Ibu di kelas sangat menurun Bu ya? Oh ya Bu, dari kegiatan coaching ini apa sih goal yang Ibu harapkan dari kegiatan coaching ini? Kan tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa minat belajar murid Ibu menurun. Nah, dari kegiatan coaching ini apa sih yang Ibu harapkan atau apa yang Ibu ingin capai atau goal dari kegiatan coaching kali ini Bu? Pak, saya akan mencoba sampaikan kepada Bapak bahwa goal yang ingin saya capai di akhir ini atau saat-saat ini yaitu ingin meningkatkan bagaimana cara belajar murid itu agar mereka dapat kembali bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran, yaitu tercapainya proses KBM, terus tercapainya target KKM itu sendiri Pak. Oh, jadi untuk kegiatan coaching ini Ibu Nudi berharap banyak bahwa dapat meningkatkan proses KBM atau dapat mencapai target dari KKM itu sendiri Bu ya. Seperti itu. Kalau begitu Bu, untuk menjawab kekhawatiran Ibu, kekuatan apa yang ada dalam diri Ibu yang bisa dimaksimalkan? Kan Ibu tadi sudah khawatir dengan minat belajar Ibu, minat belajar murid Ibu. Kira-kira dalam diri Ibu kekuatan apa sih yang bisa dimaksimalkan untuk mengatasi kekhawatiran tersebut? Begini Pak, saya paham dengan apa yang Bapak tanyakan dengan saya. Kalau menurut saya yang bisa saya maksimalkan yaitu kemampuan saya dalam meramu KBM itu sendiri. Selanjutnya bagaimana caranya itu nantinya meningkatkan kreativitas
di dalam menempatkan media pembelajaran yang ada dan model-model pembelajaran yang ada, sehingga dapat memantik keinginan atau minat belajar yang tinggi oleh murid. Itu kemampuan yang ingin saya ini nanti menurut apa namanya ya Pak ya, menurut kemampuan saya agar supaya anak-anak minat belajarnya itu ada Pak. Oh, berarti Ibu akan merangkum pembelajaran itu menurut kekuatan Ibu ya. Iya. Kalau begitu Bu, apa ada hal lain yang bisa dilakukan serta misalnya model dan strategi pembelajaran apa yang mau diterapkan untuk meningkatkan minat belajar murid Ibu? Strategi dan model pembelajaran kira-kira apa Bu? Ya, karena Ibu kan tadi kekuatannya adalah untuk merangkum pembelajaran. Iya, betul. Maka dari itu saya bertanya, kira-kira ada model dan strategi pembelajaran apa sih yang bisa kira-kira dimanfaatkan Ibu? Oh iya Pak, terima kasih banyak. Kalau Bapak masih inginkan model-model pembelajaran yang akan saya sampaikan nanti, menurut saya itu saya berusaha untuk menerapkan model pembelajaran seperti PJBE dan akan menggunakan media-media pembelajaran yang bervariasi seperti menggunakan artikel, terus blogger YouTube dan TikTok, karena hal tersebut menurut saya itu dapat membangkitkan minat belajar anak-anak, karena di saat sekarang ini anak-anak itu lebih sering atau murid-murid itu lebih suka kalau ada pembelajaran yang melalui internet gitu, karena mereka lebih tertarik. Di samping sebagai hiburan mereka juga bisa menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan, sehingga mereka bisa mencapai yang menerapkan yang namanya berdiferensiasi dalam pembelajaran sesuai dengan minat mereka masing-masing itu, karena dengan adanya beberapa macam atau bervariasinya media pembelajaran yang saya sampaikan nanti kepada anak-anak. Oh, berarti Ibu akan menerapkan strategi dan pembelajaran itu ada diferensiasi, kemudian adanya aplikasi-aplikasi yang beragam yang bisa menarik bakat atau meningkatkan minat mereka Bu ya dalam belajar. Iya. Nah, menurut Ibu, minat belajar murid dalam kelas Ibu cenderung rendah atau kurang jika dipresentasikan dalam angka 1 sampai 10, kira-kira dari angka berapa Bu ya? Kalau kita ukur dari skala 1 sampai 10, minat belajarnya Ibu itu dalam kelas kira-kira ada di angka berapa Bu ya? Kalau saya amati minat belajar yang ada di kelas saya itu, kalau menuliskan ke dalam angka itu sekitaran angka 5 dan 7. Kenapa saya sebutkan begitu? Itulah sesuai dengan pengamatan saya, sehingga saya ini berpikir dan khawatir kenapa bisa siswa atau murid saya itu hanya capaian pembelajarannya, minat belajarnya itu hanya berkisar di angka 5 dan 7 itu Pak. Oh begitu Bu ya. Jadi setelah sesi coaching ini, Ibu berharap peningkatan minat belajar murid Ibu ada di kisaran angka berapa? Setelah sesi coaching ini selesai, kira-kira Ibu berharap kalau dipresentasikan dalam angka lagi, peningkatan minat belajar Ibu itu jika dipresentasikan dalam angka 1 sampai 10, kira-kira Ibu ini di angka berapa ya Bu harapannya? Iya, kalau harapan saya Pak ya, setelah adanya coaching antara saya dengan Bapak, saya itu berharap siswa saya mendapatkan angka sekira kisarannya itu 8 sampai 9 Pak. Karena angka tersebut itu dapat menjadi simbol bahwa upaya yang saya lakukan itu menunjukkan hasil, walaupun hasil yang maksimal itu 100, tetapi kalau untuk saya cukuplah 8 dan 9 sesuai dengan kompetensi juga yang dimiliki oleh murid-murid saya. Jadi walaupun sebenarnya saya berharap di angka itu, tapi kalau saya sendiri tidak bisa berbuat, mungkin tidak bisa mencapai hasil Pak. Iya Bu, betul sekali Bu. Semoga harapan Ibu bisa terlaksana sesuai harapan untuk memaksimalkan PJBR, diferensiasi dan media pembelajaran dalam melakukan rencana ini Bu ya. Semoga Ibu bisa menerapkan diferensiasi PJBR dan model-model pembelajaran yang variatif ya Bu ya, atau media-medianya. Nah gini Bu,
dalam melakukan rencana aksi, apakah Ibu sudah memiliki strategi khusus untuk menciptakan proses KBM yang menarik? Kira-kira untuk melakukan tindakan atau rencana aksi, apakah Ibu sudah punya strategi atau perencanaan yang bisa menyelesaikan kekhawatiran Ibu ini? Iya Pak ya, kalau pertanyaan Bapak itu mengenai strategi khusus untuk menciptakan proses KBM yang menarik di kelas, itu sudah ada Pak, sudah ada yang strategi yang saya siapkan. Seperti contohnya saya itu akan memetakan dulu kebutuhan belajar murid saya. Setelah itu saya melihat bagaimana gaya belajar muridnya. Terus setelah semuanya sudah selesai, maka saya juga memfasilitasi mereka dengan alternatif media pembelajaran yang beragam. Iya. Itu karena kalau saya hanya meminta kepada mereka, kayaknya mereka masih ini Pak. Jadi kalau saya sendiri yang menyiapkannya, kayaknya bisa berhasil. Itu iya, karena yang saya siapkan itu seperti contohnya tadi itu seperti PPT, Iya. video-video pembelajaran. Tetapi yang saya siapkan itu semuanya berpusat kepada dalam KBM itu sendiri Pak, yang sesuai dengan pembelajaran mereka sendiri. Bahkan saya akan memfasilitasi dengan memanfaatkan aplikasi YouTube dan TikTok sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi Pak. Itu salah satu wahana untuk mereka berkreasi, dalam mengikuti proses pembelajaran. Selanjutnya dapat juga meningkatkan menambahkan yang namanya project yang mereka hasilkan. Itu salah satu tugas akhir yang bervariasi. Karena kenapa Pak? Saya berpikir bahwa kalau saya memfasilitasi mereka yang namanya wahana YouTube dan TikTok, terkadang kan anak-anak lebih senang. Sebagaimana saya katakan di awal-awal bahwa mereka itu lebih senang kalau mengolah dirinya sendiri. Nah, di situ makanya saya sampaikan di awal bahwa saya harus memetakan kebutuhan belajar mereka. Gitu. Jadi luar biasa Bu ya. Ibu itu ingin memfasilitasi mereka dengan hal-hal yang sesuai dengan kodrat zamannya mereka, sehingga mereka itu bisa belajar sesuai dengan kebutuhan dan lebih ke era-era digital begitu Bu ya, sesuai dengan kodrat zaman saat ini. Nah Ibu, kira-kira Ibu kapan akan memulainya dan berapa lama durasi yang Ibu butuhkan? Nah setelah rencana aksinya Ibu sudah dipetakan dengan baik, bahkan apa yang ingin dimanfaatkan, kira-kira kapan Ibu akan memulainya dan berapa lama sih durasi waktu yang Ibu butuhkan kira-kira untuk menyelesaikan rencana aksi tersebut? Baik Pak, kalau mengenai berapa lama terus kapan saya harus memulai, sebenarnya saya berpikir kalau saya memulai di bulan depan itu kayaknya sih agak lama Pak, lama. Jadi makanya saya mencoba, insya Allah minggu ini saya akan memulai Pak. Saya akan memulainya dengan durasi atau waktu yang saya butuhkan untuk itu sekitar 1 atau 4 minggu Pak. Gitu. Atau 1 bulan atau 4 minggu. Iya betul itu. Itu karena kenapa? Di minggu pertama itu saya akan melakukan penerapan dulu. Setelah saya melakukan penerapan, kemudian minggu selanjutnya saya akan melakukan evaluasi. Nah, karena kalau setelah saya melakukan penerapan itu sendiri tanpa melakukan evaluasi, saya tidak bisa target bahwa apakah siswa saya ini sudah bisa memanfaatkan apa yang sudah saya sajikan. Selanjutnya saya akan melakukan yang refleksi juga, refleksi upaya tindak lanjut sebagai bentuk perbaikan dalam implementasi yang merujuk pada hasil akhir Pak. Nah, yaitu kenapa saya berbuat demikian, karena di awal-awalnya itu saya berpikir bahwa angka 5 dan 7 ini tidak akan berubah kalau saya tidak bergerak, tidak membantu siswa saya. Nah, sehingga apapun yang akan saya berikan nanti, saya akan usahakan bagaimana bisa terserap oleh murid-murid saya. Selanjutnya dari
hasil itu nanti saya merefleksi, kalau masih ada membutuhkan perbaikan, insya Allah saya akan perbaiki sehingga bisa mendapatkan angka 7, 8 atau 9 sampai standar 9 Pak itu. Oh gitu Bu ya. Wah, perencanaan yang sangat matang Bu ya. Berarti di minggu pertama Ibu akan implementasi. Ya Bu ya, segitu Bu ya. Dan di minggu selanjutnya Ibu akan evaluasi, kemudian di minggu selanjutnya lagi Ibu akan refleksi, kemudian menetapkan rencana tindak lanjut gitu Bu ya. Dari apa yang Ibu paparkan tadi, Ibu sudah menggambarkan dengan rinci dari 4 minggu tersebut bahwa di minggu pertama implementasi, minggu kedua evaluasi, kemudian refleksi, dan kemudian rencana tindak lanjut Bu ya. Perencanaan Ibu ini menurut saya sangat luar biasa. Nah, untuk memaksimalkan hal tersebut, komitmen apa yang kira-kira Ibu bisa bangun untuk tetap bersemangat melakukan rencana aksi Ibu? Karena rencana aksi yang Ibu akan lakukan ini betul-betul akan membuat Ibu harus menguras tenaga dan energi serta pikiran. Nah, dari situ saya mengajukan pertanyaan, kira-kira komitmen apa sih yang perlu dibangun di dalam melaksanakan atau melakukan rencana aksi tersebut, Ibu? Baik Pak, kalau begitu kalau dari awal-awal saya itu orangnya begini, kalau sudah mempunyai perencanaan, terus saya sudah bersiap-siap untuk melaksanakannya, saya perlu yang namanya komitmen yang sangat tinggi. Adapun komitmen yang ingin saya pegang teguh itu Pak adalah komitmennya itu konsisten dengan apa yang akan saya dapatkan di akhir nantinya. Apa yang akan saya dapatkan, dan juga di samping konsisten saya harus bersemangat, karena kalau saya tidak membutuhkan yang namanya semangat terus aktif di dalam permasalahan ini yang berkaitan dengan minat belajar murid, kemungkinan besar apa yang saya akan rencanakan itu tidak akan berhasil. Sehingga saya harus lebih kuat dengan konsisten, yaitu tujuan akhir saya harus berhasil. Jadi harus saya pegang teguh bahwa apapun saya rencanakan yang akhirnya akan membuahkan hasil. Begitu Pak. Oh, jadi komitmennya Ibu itu adalah konsistensi Bu ya. Bagaimana caranya Ibu tetap istiqomah ya, kalau istilahnya dalam agama itu bagaimana caranya kita istiqomah, tidak merubah pendirian walaupun nanti di dalam pengimplementasian ada hambatan atau ada kendala, tetaplah kita konsisten, jangan bergeming walaupun sedikit ya bahasa kerennya, dan kemudian tetap memantik semangat, tetap membangun semangat agar apa yang dikhawatirkan di awal seperti yang sudah disampaikan bahwa dari 5 angka ke 7 akan kita upayakan dari 7 ke angka 9. Nah, dari hal tersebut saya sangat yakin bahwa hasil akhirnya nanti itu Ibu akan luar biasa, karena dari komitmen yang dibangun itu tentang konsistensi dan semangat ini, saya rasa itu sangat luar biasa. Itu adalah media atau spirit yang akan mengantarkan Ibu ke hal-hal tersebut. Nah, begini Bu, saya sangat bangga ya terhadap antusiasme Ibu. Semoga rencana aksi Ibu ini bisa berjalan dengan lancar. Oh ya Bu, jika di antara penerapan nanti Ibu ada hambatan, kira-kira ya Ibu, upaya apa yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut? Kalau misalnya ada hambatan nanti ke depannya, walaupun Ibu tetap istiqomah dan tetap semangat, kira-kira saya pertanyaan lagi, jika Ibu menghadapi hambatan, upaya apa yang akan Ibu lakukan? Mungkin seperti Ya Pak, terima kasih. Baik, kalau itu kalau seumpama dalam penerapan itu saya mendapatkan hambatan, walaupun hambatannya sekecil apapun dan sebesar apapun, yang saya lakukan itu atau yang saya harus tempuh, saya harus cari tahu dulu awal daripada permasalahan. Awal permasalahannya seperti apa, terus dasar permasalahannya seperti apa, selanjutnya saya minta fokusnya di mana permasalahan itu, awalnya dari mana, itu yang harus saya cari tahu. Dan kemudian setelah saya mempelajari semuanya, saya harus berusaha mencarikan solusi agar supaya permasalahan itu tidak menghambat. Jadi saya harus, setelah saya tahu oh ini akar permasalahan dari sini, terus fokus permasalahannya ini, nah saya mencarikan solusinya agar supaya tidak ada hambatan-hambatan dalam pencapaian rencana saya nantinya.
Karena kalau saya tidak bertindak untuk mencari solusi, permasalahan tersebut bisa akan berlarut-larut, akhirnya menghambat daripada rencana saya ke depannya. Oh, berarti gini Bu ya, Ibu akan tetap mencari solusi dari permasalahan itu agar tidak menghambat upaya Ibu. Nah, berarti di sini Ibu akan meninjau masalahnya. Setelah itu Ibu akan mencarikan solusi agar tidak menghambat goal yang Ibu harapkan ya. Ibu khawatir jangan sampai goal atau apa yang diharapkan tidak tercapai. Maka dari itu Ibu gigih untuk mencari solusi atau alternatifnya Bu ya. Seperti itu. Ya, insya Allah seperti itu Pak yang akan saya lakukan, karena kalau saya hanya tinggal diam tidak akan terlaksana Pak. Insya Allah Pak. Iya Ibu. Oh ya Bu, dalam mencapai goal yang Ibu harapkan, apakah Ibu perlu rekan kerja? Dan jika Ibu perlu rekan kerja, kira-kira Ibu akan bekerja sama dengan siapa? Untuk mencapai apa yang Ibu harapkan itu, kira-kira Ibu butuh rekan kerja tidak? Kalau misalnya Ibu butuh rekan kerja, kira-kira Ibu merasa cocok atau mempercayakan siapa sih yang bisa menjadi partner kerja Ibu? Oh iya Pak, begini Pak, dalam hal ketercapaian daripada rencana yang akan saya lakukan, saya itu sangat perlu rekan kerja Pak, karena menurut saya untuk mencapai hasil yang maksimal, saya membutuhkan saran serta tanggapan ataupun kritikan dari teman saya, sehingga dalam hal ini saya sangat membutuhkan rekan kolaborasi dan rekan kolaborasi yang saya anggap mampu atau sangat cocok untuk membantu saya, yaitu rekan sejawat yang namanya, kalau tidak salah, Ibu Sartika Pak ya, Ibu Sartika dan Ibu Mukarramah. Ibu Mukarramah. Kalau menurut saya, kenapa saya memilih mereka berdua ini, karena sesuai dengan pengalaman, setiap apa yang saya lakukan, kalau ada sesuatu yang agak keliru, dia bisa menyampaikan dengan saya dan sering memantik minat belajar pada murid itu. Karena kalau saya melihat juga di dalam kelas, dia itu juga sering gunakan bermacam-macam metode pembelajaran yang ada. Itu Pak. Oh gitu. Berarti Ibu sudah mengantongi nama untuk dijadikan partner kerja Bu ya, dan Ibu rasa bahwa itu adalah cukup profesional untuk membantu Ibu dalam mencapai goal Ibu ya. Nah, dari pemaparan Ibu saya sangat yakin kalau rekan kolaborasi Ibu adalah partner yang tepat untuk mencapai goal yang Ibu harapkan. Jadi dari pemaparan Ibu saya yakin bahwa untuk mencapai goalnya Ibu sudah tidak salah partner Bu ya. Kayaknya begitu sih Pak. Jadi kali ini saya berterima kasih sekali, berterima kasih banyak kepada Bapak atas kepercayaan yang Bapak berikan kepada saya, sehingga nantinya apa yang sudah saya rencanakan bisa tercapai, yang akhirnya nanti menghasilkan goal sesuai dengan apa yang saya utarakan pertama tadi Pak. Iya Ibu, iya Bu, luar biasa Bu pemaparan, dan Ibu tadi sudah menyampaikan alternatif serta langkah-langkahnya. Saya rasa itu sangat luar biasa untuk menghantarkan Ibu mencapai goalnya Ibu. Nah ya Bu, sesi coaching untuk hari ini saya rasa cukup ya Bu ya. Tetap semangat dalam melaksanakan rencana aksi Ibu. Semoga Ibu tetap dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat untuk menjalankan apa yang menjadi misi Ibu dalam kegiatan coaching ini. Iya, terima kasih banyak Pak atas motivasi yang Bapak berikan kepada saya. Semoga motivasinya nanti ini bisa lebih bersemangat, saya bisa lebih bersemangat menerapkan apa-apa yang ada pada diri saya demi kebutuhan anak-anak kita atau murid-murid kita. Ya, sama-sama Ibu, terima kasih banyak juga Bu ya sudah bersedia menceritakan permasalahan terhadap saya. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Baik Pak, saya permisi dulu. Iya Ibu. Pak Kastan, terima kasih atas coaching yang telah Bapak lakukan, di mana pada kegiatan ini Bapak sebagai coach dan Ibu Nudi sebagai coachingnya. Jadi saya menyimpulkan dalam proses coaching tadi, menurut saya sudah terpenuhi mulai dari kehadiran penuh, mendengar aktif, kemudian juga tadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang kedua, Pak Kastan juga sudah menciptakan kondisi yang nyaman sehingga coach tadi dapat mengutarakan apa yang menjadi idenya dan dapat menemukan solusi
permasalahan yang dihadapinya. Bapak juga sudah menerapkan prinsip dari coaching itu, di mana tadi Bapak sudah menjalin kemitraan yang bagus dengan coachingnya, dan percakapannya dengan coachingnya sudah kreatif, luar biasa Pak dalam menggali ide, dan percakapannya juga sudah sesuai dengan alur tirta. Secara keseluruhan menurut saya coaching pada hari ini sudah sangat bagus Pak. Terima kasih banyak Ibu Feni atas masukannya Bu. Sama-sama Pak, sehat selalu. Amin. Terima kasih banyak Ibu ya sudah meluangkan waktu untuk bergabung dalam kegiatan ini. Terima kasih Bu Feni.